Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa musalliyan ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Ibu wali murid dan juga anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bulan yang begitu mulia, bulan yang sangat dirindukan oleh semua orang. Bulan yang dimana seluruh amal kita dilipat gandakan. Bulan dimana penuh ampunan dan begitu banyak kebaikan-kebaikan di bulan ini, yakni di bulan Ramadan. Di bulan ini juga ada hari-hari yang begitu istimewa. Ada nuzulul Quran, sejarah turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Ada malam-malam yang begitu dirindukan, yakni malam Lailatul Qadar. Pada bahasan ini anak-anak, saya akan mengulas sedikit tentang nuzulul Quran dan kenapa kita begitu semangat orang tua kita mendidik kita belajar Al-Quran. Tidak jarang di antara orang tua kita begitu marah ketika kita tidak mau belajar Al-Quran. Begitu marah ketika kita hanya bermain-main layang-layang, kemudian kita lalai bahwa hari itu, jam itu, waktu itu kita harusnya berangkat ke masjid, harusnya kita berangkat ke TPQ untuk belajar Al-Quran. Bahkan orang tua kita begitu semangat setiap hari, setiap sore, setiap malam mengantar kita untuk belajar Al-Quran. Bukan tanpa alasan anak-anak, karena salah satu hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Untuk bisa mengajarkannya, maka dimulai dulu dari proses belajar Al-Quran dengan baik. Bahkan banyak sekali hadis-hadis lain, apalagi tidak hanya belajar Al-Quran, kita mampu menghafalkannya. Ketika kita hafal Al-Quran, Masya Allah anak-anak, besok kita akan menghadiahkan mahkota cahaya yang begitu indah, yang cahayanya melebihi keindahan dunia beserta isinya. Saat itu pula orang tua kita begitu bangga dengan kita karena tanpa disangka-sangka orang tua kita mendapatkan hadiah karena semangat kalian menghafalkan Al-Quran. Terus kapan lagi kita bisa memberikan kebaikan kepada orang tua kita? Kalau kita ingat anak-anak, orang tua kita memberikan banyak hal kepada kita, mulai ketika kita di dalam kandungan. Orang tua kita, bunda kita, ibu kita mengandung selama 9 bulan. Untuk menyelamatkan kalian ke dunia ini, maka harus dijaga dengan semangat, harus dijaga dengan hati-hati, tidak mengenal waktu, pagi, siang, malam, dijaga dengan baik. Sampai kemudian ketika kita dilahirkan ke dunia ini, bayangkan ketika perjuangan bunda kalian lahir ke dunia ini, tidak hanya dengan tenaga, tetapi nyawa yang ditaruhkan. Bersimpah darah untuk menyelamatkan kalian bisa lahir ke dunia ini dengan selamat. Bahkan tidak sedikit di antara orang tua
yang kemudian meninggal dunia ketika melahirkan anaknya. Tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang terlahir kemudian tidak bisa diselamatkan. Maka beruntung sekali hari ini kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan ibu kita yang memberikan kita kasih sayang sampai kemudian kita berada di usia yang sekarang ini. Maka salah satu mungkin balasan adalah bagaimana kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang ahlul Quran. Maka hari ini kita harus semangat belajar Al-Quran. Jangan takut salah, jangan takut tidak lancar. Pokoknya kita terus harus belajar dan belajar. Orang yang mahir dalam Al-Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir di dalam Al-Quran maka akan bersama para malaikat. Terus kemudian bagaimana ketika kita nggak lancar, kita tidak mahir, wa yatata'ta fi, kita akan mendapatkan 2 pahala, 2 kebaikan. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, di tanggal 17 Ramadan, nuzul Quran, sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran pertama kali turun di surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu luar biasa. Makanya hari ini ada tugas bagi kita untuk belajar membaca, Iqra', membaca. Mungkin diawali dengan kita hanya bisa membaca ayat-ayatnya, dan nanti kalau kalian sudah tumbuh besar, tidak hanya membaca tapi memahami dari isi-isi di dalam Al-Quran itu. Hari ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar Al-Quran. Hari ini tidak ada alasan sama sekali bagi kita untuk tidak bisa membaca Al-Quran, karena sudah banyak di berbagai masjid-masjid, di berbagai lembaga pendidikan Al-Quran, banyak sekali menyediakan tempat-tempat untuk belajar Al-Quran. Mungkin beda dengan orang tua kita dulu yang jauh dari tempat-tempat untuk belajar Al-Quran. Maka kesempatan ini anak-anak gunakan sebaik-baiknya. Ayo, di bulan Ramadan ini kita banyak membaca Al-Quran, banyak belajar Al-Quran, sehingga kebaikan-kebaikan ini akan ada pada kita. Dan insya Allah semakin banyak kita membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi lembut. Bayangkan ketika seorang Umar bin Khattab, seorang yang hatinya begitu keras, tidak ada orang yang tidak takut dengan Umar bin Khattab. Bahkan musuh pun belum sampai perang, tahu Umar bin Khattab itu sudah takut. Tetapi Masya Allah, Umar bin Khattab masuk Islam hanya karena mendengar ayat Al-Quran. Wajilat qulubuhum, hatinya bergetar ketika mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Dan insya Allah tidak hanya itu, tetapi Al-Quran akan memberikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Al-Quran akan menolong kita karena kita pernah dekat dengan Al-Quran, kita pernah membaca Al-Quran, maka besok di akhirat Al-Quran yang kita baca akan menjadi penolong bagi kita semuanya. Dan yang paling penting anak-anakku, selain itu jelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Quran, besok kalau anak-anak sudah memahami dengan benar termasuk isi-isinya, dalam Al-Quran terdapat hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekian anak-anak, semoga anak-anak tetap semangat belajar Al-Quran dan kelak menjadi anak-anak yang ahlul Quran, anak-anak yang soleh dan solehah.
Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.